Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi robba wa bil islami dina wa bisaidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana jinna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, untuk membangkitkan rasa nasional kita sama-sama ya menyanyikan lagu Pancasila. Bapak mohon pada anak-anak berdiri sebentar. Ya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, selanjutnya untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasul, ya, kita sama-sama membacakan sholawat kepada Tuhan. Ya, ini udah hafal? Hafal ya, pasti harus hafal karena sholawat itu banyak manfaatnya buat kita ya. Nah, dengan banyak membaca sholawat, insya Allah di yaumul akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yuk kita sama-sama membaca Wa salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa salam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mudarribillah li adil bari ya Allah. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum ke materi, ini masalah kehadiran. Siapa yang nggak hadir hari ini? Semua. Arif. Siapa? Arif. Kenapa? Gak tahu sakit, gak tahu izin. Kalau sakit, mari kita doakan ya, semoga teman kita cepat sembuh ya. Amin. Nah, waktu pertemuan kemarin kita kan udah membahas surat Atin ya pada semester 1 ya. Nah, sekarang untuk semester 2
ini Bapak akan membahas tentang surat Al-Ma'un. Ya. Nah, gimana Bapak mau nanya dulu lah. Mau nanya dulu tentang materi sebelumnya itu surat Atin. Coba surat Atin artinya apa? Ya. Surat Atin jumlahnya ada berapa ya? Kita ngacung tangan aja. Coba. Iya, betul. Surat Atin diturunkan di kota mana? Mekah. Karena surat Atin diturunkan di kota Mekah, maka surat Atin tergolong dalam surat apa? Ya. Nah, pada pertemuan hari ini ya Bapak akan membahas tentang pelajaran ke-6, yaitu mari dengan materi pokoknya mari belajar surat Al-Ma'un. Materi dasarnya itu memahami makna surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Ini ada indikatornya yang harus dicapai, yaitu menganalisis kalimat-kalimat yang terkandung dalam surat Al-Ma'un dengan tepat dan menelaah makna yang terkandung dalam surat Al-Ma'un dengan benar. Dan ada juga tujuan pembelajarannya. Jadi setelah kita mempelajari surat Al-Ma'un, ini siswa diharapkan dapat membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, siswa dapat membiasakan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Al-Ma'un dengan benar. Siswa dapat memiliki sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna surat Al-Ma'un dengan benar. Terus siswa dapat menganalisis kalimat-kalimat yang terkandung dalam surat Al-Ma'un dengan benar. Untuk selanjutnya, Bapak akan menayangkan video. Ya, akan menayangkan video cara membaca surat Al-Ma'un yang benar. Anak-anak tolong simak dengan baik ya video yang Bapak tayangkan ini. Tentang cara membaca surat Al-Ma'un. Kita sama-sama ya dapat mengutayangkan kembali surat Al-Ma'un. Kita sama-sama ya mengikuti bacaan sesuai dengan video yang tayangkan. Ya? Ya. Surat Al-Ma'un.
depan untuk membacakan surat Al-Maun. Ya, tentang semuanya tolong perhatikan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bi'aunal ma'un. Shadaqallahul 'adzim. Membacakan surat Al-Maun. Sekarang siapa yang mau menanggapi masa membaca surat Al-Maun dari nilai 5? Coba siapa menanggapi? Apa mau koreksi kalau seharusnya ayat kelima tuh dibaca demo atau apa? Oh iya, bagus sekali, bagus sekali. Ya. Sekali lagi ya, siapa mau nanya lagi? Ya, Neng siapa nih? Neng siapa nih? Ya, coba apa pertanyaannya? Itu ayat yang ke-1 seharusnya dibaca panjang. Oh iya. Nah, ternyata membaca surat Al-Maun itu baca surat atau Al-Quran ini harus ada tajwid dan makhrajul hurufnya. Ya, tajwidnya harus benar dan makhrajul hurufnya harus benar. Karena ketika kita membaca surat ataupun membaca Al-Quran yang lainnya, ketika kita baca panjang, harusnya baca panjang malah baca pendek, artinya pun akan salah. Contoh kayak amin, kalau dibacanya amin pendek itu artinya aman, tapi kalau dibacanya amin itu artinya semoga Allah menguasai. Terus selain panjang pendek ada hukum nun mati. Nah, coba lihat ke depan. Di sini ada hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin ini terbagi menjadi 6. Ya. Ada idgham bila guna, ada idgham biguna, ada ikhfa hakiki, ada idgham wajib, ada haki dan ada ikhlas. Jadi hukum nun mati atau tanwin ini terbagi menjadi 6. Ada idgham bila guna, idgham biguna, ada ikhfa hakiki, idgham wajib, idgham haki dan ikhlas. Nah, ini hurufnya untuk idgham biguna, ini hurufnya lam dan ro dibacanya tanpa dengung. Untuk idgham bila guna ini bacanya dengung. Nah, ini hurufnya ya bau dan untuk bicara kiki ini bacanya sangat sungguh-sungguh. Hurufnya ini ada ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, son, do, to, zo, fa, kaf. Nah, selain itu ada ijab wajib. Ini bacanya jelas. Hurufnya ada wa, wau, ada ya. Juga ada ijab haki. Jelas didengarkan bacanya. Ini hurufnya ada haknya, hak atau haknya alif, hak, ain, bin, hak, ko dan lain-lain itu menukar hurufnya tiba. Nah, tadi ada salah satu teman kalian katanya ada yang mengoreksi ya, mengoreksi ayat untuk ayat kelima itu harusnya dibacanya dengung. Ya, harus bacanya dengung, bukan ansok tapi ansok. Untuk huruf ikhfa, ya, huruf ikhfa itu cara membacanya itu berdengung dengan ukuran pendek. Biasanya bunyi bacanya mengarah pada Jadi ketika membaca ikhfa itu kedengarannya itu mengarah pada Contoh dalam surat Al-Maun ayat kelima, ang-sholat itu sakun ya, bukan an tapi ang-sholat. Nah, ya, ang-sholat itu sakun. Itu ya. Coba lihat ketika ke depan untuk ayat kelima. Nah, allazina hum an sholat, nun mati bertemu huruf shod itu bacanya bukan an. Bukan berarti allazina hum an sholatihim sahun, tapi allazina hum an sholatihim sahun. Ya. Nah, itu tentang tajwid.
Jadi ketika kita membaca surat, ya surat dalam Al-Quran, tajwidnya harus benar. Ya, begitu juga dengan makhrajul hurufnya. Nah, selanjutnya Bapak akan dikasih pertanyaan ya untuk kalian diskusikan. Ya, kita diskusikan. Kalian cari tajwid yang terdapat dalam surat Al-Maun. Kita kelompoknya dibagi 4 kelompok saja, ya. Ntar setiap kelompok ntar dikasih tugas yang berbeda. Nah, untuk kelompok 1, kalian cari tajwid yang terdapat dalam ayat ke-1 dan ayat kedua. Untuk kelompok kedua, kalian cari tajwid yang terdapat pada ayat 3 dan keempat. Untuk kelompok 3, kalian cari tajwid yang terdapat pada ayat 5, 6. Nah, untuk kelompok 4, kalian cari tajwid yang terdapat pada ayat ke-7. Ya. Nah, coba. Sini ya, so, kalian diskusikan ya bersama teman kalian, cari tajwid sesuai yang diberikan sama Bapak. Untuk salah satu dari setiap kelompok, ya perwakilan aja setiap kelompok ke depan, ya untuk presentasikan hasil diskusinya. Ya. Nah, untuk kelompok 1, coba ke depan untuk presentasikan hasil dari diskusinya. Coba kelompok 1, siapa kelompok 1? Baca surat ayat kedua berbunyi, kami dari kelompok 1 akan presentasi hasil diskusi. Untuk ayat 1 itu terdapat mad asli dan mad arif disukun. Untuk ayat 2 itu ada hukum alif lam formaliyah dan alif lam samsiah. Sekian, terima kasih. Kelompok kedua, boleh ke depan presentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 2. Untuk ayat ketiga terdapat huruf alif lam komariyah dan samsiah dan hukum mad. Untuk ayat keempat terdapat idgham bila gunah dan mad alif disebut. Ya, tepuk tangan terus lagi. Untuk kelompok 3, boleh ke depan perwakilannya aja. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Untuk ayat kelima terdapat mad asli dan ikhfa. Sedangkan untuk ayat ke-6 terdapat mad asli dan mad wajib muntasil. Tepuk tangan. Coba untuk kelompok 4. Oh iya, tepuk tangan. Gimana jawabannya? Betul atau salah? Betul. Ya, coba kita
kita dibahas ya. Satu ayat. Nah ini untuk ayat 1, untuk kelompok 1 ini terdapat alif lam. Ya, dari ada alif lam samsiah, ini ada alif lam taman tasdid. Ya, ini alif lam samsiah sama ada mad. Nah ini ya mati itu sebelumnya dengan huruf harokat kasroh dan juga ada mad arti sukun. Untuk ayat kedua ini ada juga alif lam samsiah dan juga ada mad arti sukun sama. Nah ini betul kelompok 1. Untuk kelompok 2 ada mad, ya ada mad ini dan ada huruf alif nanti dengan fathah dan juga ada mad arti sukun. Untuk ayat ketiga juga. Nah, untuk ketiga ini ada idgham bila guna. Ya, ini ada idgham bila guna. Ayat keempatnya idgham bila guna. Idgham bila guna itu matai atau huruf lam dan juga ada mad sukun. Untuk kelompok ketiga ayat ke-6 dan ke-7, ayat ke-5 dan 6 ini ada huruf mad dan juga ada huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa ini angso, mati huruf shad dan juga ada mad arti sukun. Untuk ayat ke-6-nya ada huruf mad asli sama mad wajib mutasil. Dan untuk ayat ke-7-nya ada hukum tajwidnya mad arti sukun. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Apa perjelas lagi ya, untuk huruf mad itu ada 3 hurufnya ya, ada alif, waw sama ya. Nah untuk huruf alif ini alif yang berangkat sukun sebelumnya ada huruf yang berangkat fathah. Nah contohnya ma ya, ini ma fathah, terus sesudahnya ada huruf alif nanti baca ma, ini bacanya panjang, huruf mad itu bacanya panjang. Nah untuk selanjutnya huruf wawu, ini huruf wawu mati sebelumnya ada huruf harokat kasroh. Contohnya ya itu contoh mad asli, itu bacanya panjang harokat. Dan huruf yang ketiga ya sukun dengan huruf harokat kasroh. Contohnya yuridu. Nah ini contoh dari hukum mad asli. Nah selanjutnya untuk mad akhir disukun. Ya, untuk mad akhir disukun ini apabila huruf mad yaitu alif, ya, waw bertemu dengan sukun karena ada waqaf. Nah, dibacanya boleh 2 atau 4 atau 6 harokat dibacanya. Contohnya apa? Ini la aqulu ma taqulun. Ya, atau ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Ya, kalau udah saya paham belum? Paham. Alhamdulillah kalau udah paham. Nah, untuk kuis sejauh mana ya, sejauh mana kalian paham dengan materi yang Bapak sampaikan, kita Bapak akan memberikan post test. Nah, post test ini Bapak berikan perorangan bukan kelompok. Ya, ini perorangan bukan kelompok. Kita kalian isi post testnya. Ya. Boleh kalian kerjakan sekarang ya. Gimana, udah selesai belum anak-anak? Udah. Kalau sudah, boleh kumpulkan lagi. Banyak susah.
alhamdulillah ya. Apa udah ngasih kualitas buat kesimpulan bahwa ketika kita membaca surat Al-Ma'un itu harus diperhatikan tajwidnya, panjang pendeknya ataupun hukum nun mati atau tanwin. Jangan sampai salah. Ya, ketika dibaca panjang harus panjang, ketika dibaca pendek harus pendek. Dan juga hukum nun mati bertemu short dibacanya harus umum. Ya, ada idhar, kalau idhar dibacanya jelas, kalau ikhfa dibacanya umum. Contohnya dalam surat Al-Ma'un ayat kelima, an sholatihim, bukan ansol, tapi an sholatihim. Nah, itu kesimpulan dari pelajaran hari ini. Bapak harap kalian dapat mengerti semuanya. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu masih membahas tentang surat Al-Ma'un, tetapi kita akan mencoba untuk menulis surat Al-Ma'un dengan indah, ya, dengan bagus. Nah, untuk pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian dari Bapak, ya. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya buat kalian. Amin. Nah, pertemuan hari ini kita tutup aja dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.